kita bisa belajar khususnya mengenai Injil Paulus, historinya maupun esensi dari pelajarannya, di mana tema yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta adalah apakah Injil Paulus ini adalah Injil yang berbeda gitu dengan berbagai ide di dalamnya. Dan personally untuk saya juga ini suatu hal yang sangat mencerahkan ya, khususnya bukan hanya dari perbandingan antar Injil, kita juga melihat di dalam akhir-akhir ini juga banyak perdebatan ya, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, banyak perdebatan terkait Injil, teologi dan sebagainya, doktrin, yang ujung-ujungnya saling menyalahkan, saling menyatakan menyimpang. Jadi ini kesempatan kita juga nih untuk bisa sedikit bertanya kepada Pak Pendeta gitu, karena saya lihat Pak Pendeta ini sudah sering ya bicara di PKI Pondok Indah. Saya lihat, saya juga pernah mengikuti salah satu seminarnya, dan juga Bapak punya ini ya, apa namanya, experience atau background dari Rehoboth sebelumnya ya Pak ya. Saya tadi ngecek sedikit Pak resumenya. Dan itu saya kira mungkin Bapak bisa memberikan sedikit insight atau hints lah apa yang terjadi sebenarnya gitu Pak di sosial media akhir-akhir ini gitu kan. Jadi Baik. Puji syukur kita bisa dapat topik yang sangat menarik pada malam hari ini, dan tanpa panjang lebar kita akan segera memulai Patibulung ini. Saya dapat titipan dari sponsor bahwa selama proses pemaparan dari Pak Asigor, Bapak Ibu dimohon dapat memute suara mikrofonnya ya, biar kita bisa lebih fokus. Sebelum kita masuk ke pemaparan, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa di sorga, karena Engkau telah memberkati kami selama kami beraktivitas dan juga melakukan kegiatan kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau selalu memberkati kami, Engkau selalu menyertai kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sehingga kami juga setelah seminggu dapat kembali berkumpul bersama tempat ini secara online ya Tuhan, untuk mendengarkan pemaparan dan pengajaran ya Tuhan, pembinaan dari hari ini dari Bapak Pendeta Asigor. Kau yang memberikan hikmat buat kuasa-Mu kepada beliau, supaya beliau dapat memaparkan secara efektif, dan juga kami dapat memiliki pemahaman dan understanding ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan semakin meyakini Injil Kerajaan-Mu ya Tuhan, dan kami juga dapat mengaplikasikan dan menerapkan semua kebenaran dan pelajaran yang kami dapatkan hari ini ya Bapa. Kami serahkan seluruh acara ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kau yang sertai dan berkati ya Bapa, dan kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, umat manusia yang hidup dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya, amin. Ya, baik Pak Asigor, dipersilakan waktu dan screen kepada Bapak untuk dapat menayangkan materi yang akan dipaparkan pada malam hari ini. Baik, terima kasih Pak James untuk kesempatannya. Sekali lagi, saya mohon maaf tadi terlambat sekitar 7 menit ya, karena saya tadi ngebut sekali. Saya ada acara jam 5 dan saya terpaksa permisi jam 6:15. Dan ternyata, padahal di Kelapa Gading, tapi karena macet, terus tadi ada pejabat lewat, jadi jalanan di stop dulu supaya pejabat lewat, begitu. Di negeri kita ini kan begitu ya, kita yang rakyat itu harus ngalah sama pejabat, padahal pejabat digaji oleh uang rakyat kan gitu ya. Oke, saya berharap di sini tidak ada yang kalau ada yang jadi pejabat tidak berlaku seperti itu ya. Oke. Baik, tadi Pak James menitip pesan terkait dengan apa yang lagi rame-ramenya di sosial media kita begitu ya. Jadi ada salah satu tokoh, katakanlah ya tidak besar-besar amat juga, tapi lumayan lah begitu ya, yang beberapa waktu yang lalu membuat rekaman ceramahnya, seminar sebetulnya tentang logos, dan dalam beberapa seri begitu ya. Saya lupa 11 seri kalau saya tidak salah. Ya itu guys. Ya, video mati. Ya sudah, tadi ada suara masuk tapi sudah off kayaknya. Terima kasih. Dan dia dalam beberapa seri itu di awal-awal menyampaikan bahwa Yesus itu manusia. Nah, Yahweh itu yang ilahi. Nah, Yahweh yang ilahi itu ketika kemudian masuk dalam diri Yesus yang manusia, sehingga Yesus bukan juru selamat, bukan Allah, bukan Tuhan, bukan Mesias,
Dan sebetulnya juru selamat itu Yahweh, yang Mesias itu Yahweh, yang Allah Tuhan dan Allah itu adalah Yahweh. Sehingga ketika Yahweh berdiam, Yesus jadi seperti bait dan Yahweh Allahnya, dan kemudian jadilah Yesus itu sang manusia jadi bait Allah begitu. Dan dia bilang Yesus bukan juru selamat, Yahweh sebetulnya juru selamat yang sejati, dan seterusnya. Dan ini kemudian digunakan oleh beberapa teman dari saudara kita sebelah begitu, yang menyatakan bahwa beliau adalah pendeta yang berkata benar bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus cuma utusan, Yesus cuma nabi, dan seterusnya. Dan banyak channel dari tetangga sebelah yang menyampaikan itu, beberapa channel, dan itu akhirnya semakin rame karena bukan lagi kalangan Kristen yang merespons beliau, tapi juga dari tetangga sebelah begitu. Dan akhirnya keramaian itu jadi begitu gegap gempita. Kemudian ditanggapilah oleh apologet Kristen, ya, beberapa nama yang sering memang tampil jadi apologet di YouTube, jadi YouTuber gitu ya, yang kemudian mengcounter beliau, termasuk dari beberapa gereja, ya bisa disebutkan mainstream reform misalnya, seperti itu yang merespons, dan juga beberapa lagi yang lain. Dan kemudian dari situ jadi rame begitu ya, dan akhirnya memuncak dengan beberapa dosen teologi dari beberapa STT sekitar entah awal minggu ini atau akhir minggu lalu, awal minggu ini kalau saya tidak salah, membuat webinar via Zoom dan YouTube yang menyatakan doktrin beliau tidak tepat, dan kemudian meminta beliau mundur dari salah satu jabatan beliau sebagai ketua di satu lembaga, sebetulnya lembaga milik binaan pemerintah dari Dirjen Bimas Kristen begitu. Dan beliau diminta mundur dari posisi beliau sebagai ketua dari lembaga itu yang menaungi, dari pemerintah yang menaungi STT begitu. Dan kemudian mulailah tambah ramai. Nah, kalau ditanya doktrin beliau bagaimana, sebetulnya doktrin beliau itu kombinasi dari dua doktrin yang di awal-awal konsili gereja, di salah satu dari konsili ekumenis, 7 konsili paling ekumenis, sudah dinyatakan bidat, yaitu Arianisme. Arianisme itu menganggap bahwa Yesus itu ciptaan. Ya, jadi praeksisten iya, tapi tidak kekal karena ciptaan. Kemudian Apolinarianisme itu Yesus sang manusia bersatu dengan Allah begitu. Sehingga ketuhanan keilahian Yesus itu sebetulnya bukan dari diri Yesus sendiri, tapi dari Allah yang menyatu dengan Yesus begitu. Menyatu dengan Yesus. Nah, ini coraknya Apolinarianisme, tapi juga ada nuansa Sabelian. Karena jadinya Allah itu monoteistik yang betul-betul ketat gitu. Kalau kita kan Tritunggal, ya, satu hakikat, 3 pribadi. Kan kita seperti itu yang umum ya. Di pengakuan iman rasuli, di pengakuan iman Nisea Konstantinopel, diterima oleh semua gereja di seluruh dunia sepanjang segala masa. Kita kan Tritunggal, 3 pribadi, 1 hakikat. Nah, kalau dia tidak, 1 hakikat dan 1 pribadi. Bapa ya anak. Jadi ada nuansa itu, karenanya yang jadi anak itu manusia itu ya Allah dalam tubuh Yesus. Nah, Yesusnya sendiri jadi sepertinya menurut dia tidak sama dengan Bapa, lebih rendah dari Bapa atau lebih rendah dari Allah. Jadi ini campuran dari beberapa pemikiran yang di konsili-konsili pertama itu sudah dinyatakan bidat. Arianisme dinyatakan bidat, Apolinarianisme dinyatakan bidat, juga kemudian Sabelian dinyatakan bidat begitu. Jadi ini kombinasi dari, kalau menurut saya dia tidak satu, tidak hanya Arian, tapi ada nuansa Apolinarian karena Allah menyatu dengan Yesus begitu. Kemudian juga ada nuansa Sabelian karena jadi berarti cuma satu Allah begitu. Cuma satu Allah. Tapi ada nuansa juga Yesus dijadikan Allah. Apalagi misalnya dia sebut Yesus dijadikan Tuhan Allah pada konsili Nisea 325, misalnya seperti itu. Kira-kira begitu yang sekarang sedang terjadi. Nah, memang kita di STT Jakarta tidak merespons, PGI juga tidak merespons, GKI juga nampaknya tidak merespons. Kita diam saja karena memang dia di luar kita, begitu ya. Dia bukan anggota PGI, bukan juga ya yang sealiran dengan GKI, bukan juga bagian atau kerjasama atau apapun berhubungan dengan STT Jakarta, karenanya kita tidak memberikan respons resmi begitu. Tetapi Ibu Bapak juga perlu tahu, karena walaupun secara resmi di tataran resmi kita tidak berhubungan sama sekali, tapi di wilayah
non resmi, entah di medsos ataupun pergaulan pribadi, itu pasti ada singgungan demi singgungan, begitu. Nah, itu karenanya ibu bapak perlu tahu tentang hal ini. Begitu ya, itu yang saya mau sampaikan, apa yang dari Pak James sampaikan. Nanti kalau ibu bapak ada yang mau bertanya mendalami ini, silakan saja. Saya tidak akan membidik orangnya, tapi saya akan membicarakan teologinya, ya, dan terutama tentunya dari perspektif Alkitab, karena itu adalah major saya. Nah, sekarang saya masuk ke tema saya, Rasul Paulus, Injil yang berbeda. Ya, makalahnya sudah saya berikan melalui Ibu Sandra. Jadi saya rasa ibu bapak sudah memilikinya, nanti juga bisa sembari mengikuti dari makalah itu. Tapi materi saya kurang lebih ya sama saja isinya. Nah, ibu bapak, Paulus apakah mengajarkan Injil yang berbeda? Maka ini kita akan dalami. Tapi sebelum mendalami langsung, karena kita harus melihatnya secara holistik begitu ya, termasuk dari sebelum dia muncul begitu, maka saya akan jelaskan bagian ini. Pertama, gereja sebelum Paulus. Jadi gereja pertama itu adalah Yerusalem. Jadi gereja induk itu Yerusalem, begitu ya. Gereja induk itu Yerusalem, dan karenanya dia punya pengaruh yang kuat. Dan ini menjadi gereja induk dengan pengaruh yang kuat. Mengapa? Karena ini adalah gereja pertama di mana Kristus memberikan mandatnya kepada Petrus untuk melanjutkan penggembalaan, sehingga 12 rasul Tuhan. Saya sebut 12 rasul karena ada pengganti Yudas gitu ya. Yudas sudah ada terpilih penggantinya begitu, sehingga tetap jumlahnya 12. Nanti jadi pertanyaan, lalu Paulus tuh masuk 12 atau tidak? Nah, itu ada bagiannya juga, kita akan bicara. Nah, semua ini perlu kita bicarakan supaya kita tahu kira-kira konsep Paulus beda nggak dengan konsep yang Yesus miliki, begitu. Jadi kita perlu belajar seluruhnya. Nah, dia menjadi gereja induk dan gereja yang katakanlah diutamakan. Jadi semua yang berkembang dari situ, Paulus misalnya mengumpulkan persembahan untuk dikirim ke Yerusalem begitu ya, karena dia jadi gereja perdana dan sekaligus gereja induk, dan terutama karena dipimpin oleh 12 rasul Tuhan yang Tuhan berikan mandat untuk meneruskan penggembalaan Tuhan, yang dipimpin tentunya oleh Rasul Petrus. Dan sebetulnya itu yang kemudiannya nanti muncul istilah successio apostolica, suksesi rasuli begitu ya. Jadi Yesus memberi mandat kepada Petrus gitu, kemudian 11 yang rasul yang lain dibawahi oleh Petrus, kemudian masing-masing punya murid dan seterusnya. Yang sehingga kita menelusuri ke atasnya itu adalah rasul tadi, begitu ya. Makanya kenapa pendeta harus tertahbis, itu bagian dari successio tadi. Jadi nggak boleh kemudian misalnya Pak James gitu ya, saya nggak tahu apakah Pak James pendeta. Seandainya Pak James bukan pendeta, misalnya jemaat biasa begitu, anggota jemaat biasa, kemudian membaptis orang, maka itu tidak mungkin dilakukan kalau beliau bukan pendeta yang tertahbis. Mengapa? Karena itu bagian dari successio apostolica itu. Yang melakukannya harus adalah yang memang tertahbis, bagian dari successio apostolica. Ini bentuk sederhananya, bentuk luasnya yang sekarang begitu. Nah, Kisah 1 ayat 21 sampai 22 di situ disebutkan definisi pemilihan rasul. Rasul itu secara faktual historis adalah dia yang dari baptisan Yohanes sampai kenaikan Kristus bersama-sama mengikuti Kristus. Jadi ini ada syarat secara faktual historis. Kalau dia diangkat jadi rasul, ini syaratnya. Nah, kalau berdasarkan ini syaratnya, memang kemudian jadi wajar kalau sebagian jemaat di gereja mula-mula mempertanyakan, Rasul Paulus betul gak itu rasul, layak disebut rasul? Kan dia gak dari awal bersama-sama dengan Yesus, karena ada syarat di sini. Ini yang disebutkan di Kisah Rasul pasal 1 ayat 21-22 ketika dipilih pengganti Yudas Iskariot. Maka syaratnya adalah ini. Nah, kemudian dari 12 rasul ini ada 3 pemimpin umat. Nah, kalau ibu bapak perhatikan, kemudiannya tidak lama, dalam waktu yang tidak terlalu lama, maksud saya, Yakobus Zebedeus, saudara Yohanes, abangnya ya, dibunuh di Kisah 12 ayat 2. Nah, kemudian setelah dibunuh berarti tinggal 11. Nah, dari yang 11 ini kemudian mengerucut ada 3 pemimpin yang disebut oleh Galatia 2 ayat 9 sebagai soko guru. Nah, soko guru itu sebetulnya tiang. Itu bahasa Indonesia zaman dulu.
Mungkin anak-anak muda zaman sekarang, minimal generasi milenial, generasi Z apalagi generasi A, Gen A yang paling baru, nggak ngerti nih Sokoguru. Sokoguru itu sebetulnya tiang yang menopang sebuah bangunan. Maka kemudian ketika disebut mereka sebagai Sokoguru, maksudnya tiga pemimpin ini tiang penopang dari rumah yang adalah gereja itu. Ya, Sokoguru itu maksudnya. Nah, disebutkanlah di Galatia namanya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tapi ada catatan yang mesti kita perhatikan. Yakobus yang dimaksud di sini bukanlah Yakobus anak Zebedeus. Mengapa? Karena di Kisah Rasul 12 ayat 2, ia sudah dibunuh, dihukum mati, jadi martir. Bersama Stefanus, mereka berdua martir paling pertama. Jadi dengan kata lain, Yakobus yang disebutkan di Galatia sebagai Sokoguru jemaat bukanlah Yakobus anak Zebedeus, abang dari Yohanes anak Zebedeus, tapi Yakobus saudara Yesus. Nah, kalau kita buka, ya Ibu Bapak, kalau kita buka Markus 6 ayat 3, saya izin share dulu. Ya, di mana ya Alkitab? Sebentar, saya buka dulu. Oke. Saya klik dulu ini. Saya new share. Nah, ini dia. Oke, ini Alkitab. Silakan Ibu Bapak bisa unduh gratis ya. Saya berulang-ulang sebut ini bisa diunduh gratis. Nah, kalau kita lihat Markus 6 ayat 3, Ibu Bapak, di sini disebut nih. Bukankah ia tukang kayu, anak Maria? Nah, ini saudara Yakobus. Saudara Yakobus, Yoses, Yudas, Simon, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita? Jadi Markus 6 ayat 3 dengan paralelnya di Matius 13 ayat 54 disebutkan bahwa Yesus sang anak Maria punya saudara laki-laki 4. Dan kemudian punya juga saudara-saudara perempuan. Nah, saudara laki-laki yang pertama, jadi anak kedua begitu ya, adalah Yakobus. Dan karenanya jadi wajar kalau kemudian di Galatia disebutkan bahwa yang menjadi Sokoguru kemudian adalah Petrus begitu. Kemudian Yakobus, tetapi Yakobusnya saudara Yesus. Mengapa? Yesus kan tadinya anak pertama. Ya, secara kemanusiaan anak pertama kan ketika dia sudah tidak ada, mati, dalam konteks Yesus naik ke surga, maka adik nomor 2 yang menggantikan. Maka Yakobuslah kemudian yang menggantikan posisi Yesus, sehingga Yakobus kemudian tampil sebagai pemimpin baru. Padahal kita tahu bahwa Yesus meminta Petrus menggantikan dia di Yohanes. Tapi kemudian muncul juga Yakobus saudara Yesus, dan baru kemudian Yohanes saudara Yakobus. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, inilah yang disebutkan sebagai 3 pemimpin umat di tahap awal. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, gereja dimulai di hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Hari pencurahan Roh Kudus, dan ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, Petrus berkhotbah, dan hasil khotbah Petrus 3.000 orang yang datang pada saat itu, karena hari Pentakosta itu sebetulnya hari raya Yahudi. Jadi mereka ziarah tahunan ke Yerusalem, ke Bait Allah. Jadi wajar kalau Yerusalem membludak orang karena mereka ziarah gitu ya. Ini mirip seperti naik haji gitu. Kalau bagi teman-teman kita Muslim, mereka wajib tiap setahun sekali kalau mereka di luar Yerusalem, Nazaret, entah bahkan sampai ke misalnya Antioquia, Korintus, Roma, maka di hari ini mereka harus datang dan beribadah di sana begitu ya. Nah, karenanya wajar banyak orang, wajar karenanya 3.000 orang menjadi percaya atas berita, karena berita Petrus. Nah, gereja Yerusalem, gereja perdana pada tahapan awal berisikan orang-orang Yahudi yang percaya menjadi Kristen. Jadi yang pertama jadi Kristen justru adalah orang-orang Yahudi. Mereka lah orang-orang pertama Kristen. Nah, dalam pergumulan mereka, Bapak yang terkasih, pada tahap awal mereka tidak mau menerima orang-orang yang bukan Yahudi menjadi bagian dari mereka. Kalau Ibu Bapak misalnya perhatikan Cornelius ya, kisah Cornelius. Kalau Ibu Bapak perhatikan kisah Cornelius di Kisah Para Rasul, ya, kalau kita lihat bagaimana Cornelius menjadi percaya, maka kita akan melihat bahwa waktu Petrus ke sana, ya, kita buka di Kisah Para Rasul pasal 10, saya share dulu ya. Kita akan melihat ini ada satu pernyataan yang tegas sekali.
Nah, ini pasal 10 mulai dari ayat 1. Saya akan bacakan dulu di bagian di sini. Di sini Roh berbicara kepada Petrus, ada 3 orang mencari engkau, bangun, turun, dan seterusnya. Ya, ayat 28. Mari Bapak perhatikan ya ayat 28. Saya zoom in ya. Nah, ini pernyataan Petrus bukan sebelum hari Pentakosta, bukan waktu masih jadi orang Yahudi, bukan waktu masih jadi murid Yesus sebelum Yesus naik ke surga, bukan. Ini setelah dicurahkan Roh Kudus. Perhatikan perkataannya. Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Kenapa? Karena dalam Taurat Yahudi yang mereka kembangkan dengan aturan-aturan, najis kalau mereka bergaul dengan orang bukan Yahudi, apalagi masuk ke rumah orang bukan Yahudi. Karenanya Petrus bilang begini, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumahnya. Jadi dengan kata lain sangat wajar kalau di tahap awal, ya ibu bapak yang terkasih, sangat wajar kalau di tahap awal orang-orang Yahudi yang sudah jadi Kristen itu tidak mau kemudian orang-orang non-Yahudi jadi Kristen. Tetapi kehadiran Cornelius tadi, jelas kata Petrus tadi, rupanya Tuhan menunjukkan maksudnya yang berbeda. Kalau kita kembali lagi ke teks yang di sini, maka kita lihat di ayat 28b, tetapi Allah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Ibu bapak perhatikan di sini. Butuh kejadian yang luar biasa, ya, butuh kejadian luar biasa. Cornelius dapat penglihatan, Petrus dapat penglihatan, dan penglihatannya ngeklop. Terus Tuhan bilang, itu ada yang nungguin kamu, bawa kamu pergi. Maka terus Petrus ngikut, karena itu perintah Tuhan, dia pergi. Dan ternyata maksudnya seperti ini. Jadi butuh kejadian yang luar biasa untuk mengubah perspektif teologis yang dimiliki Petrus dari menganggap orang lain najis, tidak boleh bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Jadi begini, jadi bahwa di mata Tuhan tidak ada orang najis, tidak ada sama sekali. Dan perubahan drastis ini dialami karena adanya kejadian yang luar biasa tadi. Kalau nggak ada kejadian yang luar biasa, Petrus dan para rasul akan menganggap semua orang yang bukan Yahudi najis, sehingga kekristenan, keselamatan yang dari Kristus jadi hanya untuk mereka, orang Yahudi Kristen. Padahal Allah tidak menghendaki itu. Statement ini harus jadi pegangan gereja sejak saat itu sampai selama-lamanya, sampai sekarang. Makanya saya close dulu ya, saya mau share sedikit. Saya sedih ketika saya dengar cerita ada satu panti asuhan anak-anak di, saya lupa Jawa Tengah di mana begitu ya ibu bapak. Panti asuhan ini untuk anak-anak yang terkena HIV AIDS. Tapi bukan mereka yang melakukan apapun, kesalahan apapun, entah narkoba, entah hubungan seksual bebas, terlarang, dan seterusnya, bukan. Tapi orang tua mereka yang melakukannya. Kan bukan salah dosa anak-anak itu. Kalaupun orang tuanya yang kena juga, kalau mereka terkena, ya sudah begitu. Tetapi ini anak-anak bahkan, dan masyarakatnya membuang mereka. Bahkan ada keluarga, orang tuanya dua-dua meninggal, istri ditularkan suami, kemudian suami istri meninggal, keluarga dari bapak ibunya nggak mau terima ini anak-anak gitu. Dianggapnya ini najis, haram, jahat, gak kudus, dan seterusnya. Akhirnya ditopanglah, ditampung oleh panti asuhan ini. Bayangkan, sampai tahun 2023 masih ada orang yang berpikiran seperti itu, menganggap orang lain najis hanya karena perspektif kita bahwa ini itu membuat orang jadi najis. Padahal kata Tuhan apa di sini? Tuhan bilang begini lewat Petrus, Allah telah menunjukkan kepadaku, aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Nah, inilah perubahan drastis. Ini betul-betul membawa perubahan drastis. Disinilah titik tolaknya. Mereka perlahan-lahan mulai terbuka bahwa tidak boleh menganggap orang bukan Yahudi najis. Dan karenanya gereja tidak boleh hanya milik orang Yahudi yang menjadi Kristen. Dan gereja mulai menyadari ia harus membuka diri pada orang-orang yang bukan Yahudi. Ini titik awalnya. Ini titik awal untuk keterbukaan terhadap suku-suku, ras-ras
yang beragam, yang non-Yahudi itu. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, istilah Kristen, bahasa Yunani Kristianos, kita disebut Kristen, itu sebetulnya tadinya ejekan, hinaan, peyoratif istilah kerennya. Kristen lo, Kristen lo, Kristen lo, itu dulunya ejekan. Nah, di Alkitab disebutkan ada dua istilah peyoratif, ejekan yang diberikan oleh mereka yang menjadi musuh gereja saat itu, yang anti kepada kehadiran gereja. Yang pertama Nasrani. Yang kedua Kristianos atau Kristiani atau Kristen. Nah, dua-duanya dianggap peyoratif. Mengapa? Karena dianggap merujuk pada Yesus, asalnya Yesus. Jadi Kristianos dan kemudian Nazareanos, maaf ini saya salah tulis di sini. Dan ini sebetulnya merujuk pada apa? Kalau Kristianos ini berarti merujuk pada kamu menyembah orang yang sudah mati. Orang-orang yang bukan Kristen kan nggak percaya pada kebangkitan Tuhan. Jadi menganggap ya Tuhan Kristus cuma mati, tidak bangkit. Jadi menyebut mereka Kristianos, kamu nyembah orang mati. Dan pada saat itu bagi orang-orang yang berada dalam Kekaisaran Romawi Yunani, maupun juga dalam budaya Mediterania, maupun juga dalam budaya Timur Tengah, adalah aneh menyembah orang yang mati. Sedangkan orang yang hidup saja, kalau dia bukan raja besar, kaisar besar, seperti Nebukadnezar Raja Babel misalnya, kalau dia bukan raja besar, dia nggak akan mungkin berani menyuruh orang nyembah dia, yang hidup loh, yang raja loh. Apalagi orang mati. Jadi bagi orang-orang sekitar saat itu, ini konyol, bukan cuma aneh, absurd, tapi konyol menyembah orang mati. Maka Kristianos jadi ejekan karena dasar itu. Lu kan nyembah orang mati, lu kan Kristianos, nyembah si Kristus itu, dan seterusnya. Dan kalau Nazarene ini atau Nazarenos ini, karena dia berasal dari Nazaret. Kamu berasal dari Nazaret. Jangankan Nazaret, Yerusalem aja gak dianggap, apalagi Nazaret gitu. Harusnya kan kalau memang dia dewa, ya dari Olympus, dari Athena, dan seterusnya. Negara jajahan, negara kecil lagi. Udah kecil dijajah lagi. Terus ngaku-ngaku ada Tuhan dari situ muncul. Udah negara jajahan, kecil, kotanya pun Nazaret. Kota yang kecil banget gitu. Ibu kotanya Yerusalem. Kalau Yerusalem masih mending. Ini udah negara kecil, negara jajahan, Nazaret pula. Kalau dewa yang benar tuh dari Olympus, dari Athena, atau minimal dari kota Roma, dan seterusnya. Jadi ini adalah istilah-istilah pada zaman itu, 2000 tahun yang lalu, digunakan untuk menghina. Begitu. Nah, para pengikut Yesus sendiri nyebut dirinya apa? Para pengikut jalan, Hohodos. Gitu ya, Khodos itu jalan. Atau kadang-kadang jadi Khodos Kuriu, jalan Tuhan. Jadi mereka pada awalnya menyebut mereka pengikut jalan Tuhan, atau pengikut jalan lurus, jalan Tuhan yang lurus. Ini ada di dalam Kisah Para Rasul. Cari saja, ketik saja jalan, maka akan muncul. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Yahudi bahkan lebih parah menyebut orang Kristen ini, karena mereka kan Yahudi ya, tapi kemudian percaya pada Yesus. Dianggapnya sebagai sekte. Ya, dianggapnya menyimpang atau sempalan, bukan mainline gitu ya, bukan yang mainstreamnya, tapi pinggiran, marginal atau sempalan, atau dengan kata lain sekte. Nah, kemudian lama-kelamaan kan mereka menyebut diri mereka pengikut jalan Tuhan. Kemudian orang Yahudi bilang, kalian sekte. Orang-orang Romawi, Yunani Romawi menyebut kalian Nazarene, atau kemudian juga Kristianos. Peyoratif, menghina. Nah, akhirnya lama-kelamaan, walaupun mereka menyebut mereka tadinya pengikut jalan Tuhan, rupanya Kristianos mereka terima secara positif. Oh ya benar, kami memang pengikut Kristus, tapi Kristus itu tidak hanya mati, dia juga bangkit. Kami saksinya, ada saksi-saksi mata tentang kebangkitan. Justru ketika mereka disebut pengikut Kristus atau Kristianos, mereka justru berbangga dengan sebutan itu. Dan kemudian mereka jadikan itu istilah untuk menyebut diri mereka sendiri. Jadi ada proses yang menarik di sini. Sesuatu yang buruk justru direspons positif, dijadikan identitas positif bagi diri mereka. Dan mereka bersemangat dengan identitas positif yang mereka ambil dari orang lain. Ini sebetulnya ciri khas kekristenan mula-mula. Ya, ketika dia dibully, kan mereka dibully, ini kan bully sebetulnya. Ini bullying sebetulnya. Tapi mereka tidak merespons secara negatif, responsnya positif dan berbangga dengan identitas baru yang diberikan. Karena mereka mengimani, saya memang pengikut Kristus, kami memang pengikut Kristus, tapi Kristus tidak hanya mati. Mereka mengatakan Kristus juga bangkit, kami saksi matanya. Begitu. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Ini jadi kebanggaan, jadi identitas baru. Nah, sekarang saya masuk kepada Stefanus. Nanti Bapak akan melihat betapa pentingnya ini dalam perjalanan awal kehidupan Rasul Paulus. Mohon maaf, ini saya masukkan di sini. Stefanus adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk menjadi diaken. Kalau kata kerjanya melayani, diakonein, ya. Tapi melayani meja itu trapezais. Dari situ muncul istilah misalnya trapesium gitu ya, model trapesium, walau bukan yang persegi panjang atau bujur sangkar, trapesium. Nah, trapesium itu dari kata trapezais yang artinya meja. Awalnya arti harfiahnya meja. Jadi mereka dipanggil untuk melayani meja. Maksudnya apa? Waktu itu ketika gereja bertumbuh, jumlah semakin banyak, rasul-rasul tidak bisa lagi menghandle segala sesuatu bersama-sama. Sudah terlalu banyak tugas. Mereka harus memberitakan firman, berkhotbah, mengajar, berdoa, kemudian juga masih melayani pembagian-pembagian keuangan, bantuan keuangan, diakonia dan seterusnya. Maka mereka memutuskan harus ada pembagian tugas. Jadi ini juga jadi menarik sebetulnya, pembagian tugas diaken, presbiter atau penatua, kemudian ada khusus pendeta, penatua khusus yang kalau di istilah kita pendeta sekarang, itu sebetulnya dari sejak awal sudah ada. Dari sejak awal sudah ada diaken, penatua. Kalau di GKI itu kan digabung diaken dengan penatua. Tapi di beberapa sinode yang lain kan ada yang memisahkan penatua dengan diaken. Misalnya begitu ya. Nah, ini sebetulnya sudah ada dari sejak zaman gereja mula-mula, tapi belum terstruktur rapi seperti zaman sekarang. Pelayan meja diaken itu diakonos atau diakonoi. Penatua itu presbuteros, presbuteroi jamaknya. Kemudian pemimpin gereja di atas itu disebutnya episkopos atau uskup kalau zaman sekarang. Nah, di atasnya adalah apostolos, apostoloi, para rasul. Jadi sebelum jenjang pun sudah ada, tapi belum sestruktur sekarang. Nah, kemudian Stefanus ini salah satu yang menjadi diakonos. Tapi pada waktu itu pelayan meja ternyata juga berkhotbah, ya, berkhotbah. Dan Stefanus kemudian di Kisah 6 membuktikan bahwa berkhotbah, membuktikan dari perjanjian lama bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan oleh perjanjian lama. Nah, ini nanti terkait dengan topik yang saya bahas, ini jadi catatan kita, ya. Jadi gereja mula-mula memahami bahwa perjanjian lama berbicara atau menubuatkan kedatangan Mesias, yang orang-orang perjanjian baru mempercayai Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan oleh perjanjian lama. Jadi titik temunya di situ. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, karenanya orang-orang Yahudi menghukum dia dengan rajaman batu. Dan kalau Ibu Bapak perhatikan baik-baik ya, nanti saya juga singgung sedikit, Stefanus begitu dihukum mati langsung dibunuh saat itu juga oleh Mahkamah Agama. Yesus ditangkap hari Kamis, dibunuh hari Jumat. Tetapi Paulus ditangkap di luar Yerusalem, dibawa ke Yerusalem, kemudian disidang oleh beberapa pemimpin di Yerusalem, ya, bawahannya Kaisar Romawi. Kemudian dia bisa naik banding ke Roma, maka dia dibawa ke Roma. Di Roma kemudian dia ditaruh di rumah tahanan. Jadi tahanan rumah istilah kalau zaman sekarang ya, yang dia sewa sendiri. Dia sewa itu rumah, kemudian dia bayar, begitu orang boleh bebas masuk, begitu ya. Dan dia menunggu di Kisah Para Rasul bagian akhir pasal 28 kalau saya tidak salah 30, dikatakan 2 tahun penuh dia tinggal di rumah itu sampai Kisah Para Rasul selesai ditulis. Artinya setelah 2 tahun dia masih lama lagi. Artinya butuh bertahun-tahun dari ditangkap, dinyatakan bersalah, kemudian naik banding, kemudian dihukum atau eksekusi. Ini ternyata butuh proses paling tidak 3 tahun. Paling tidak 3 tahun. Ingat baik-baik, saya ulangi lagi. Stefanus dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agama, dibunuh saat itu juga. Yesus ditangkap hari Kamis, disidang langsung. Jumatnya dihukum mati disalib. Tapi Paulus itu minimal 3 tahun prosesnya. Apa yang membedakan? Nah, di sini menariknya. Di sini menariknya mengapa untuk Paulus 3 tahun minimal dia kemudian baru dihukum mati. Nah, saya lanjutkan ke sini, Ibu Bapak yang terkasih. Nah, Saulus muda saat itu, saat Stefanus ditangkap dan mau dirajam
mati, supaya pembunuhan ini tidak menajiskan para pemimpin agama di mahkamah agama Yahudi. Mereka menanggalkan jubah mereka supaya jubahnya tidak terkotori, jadi najis kan. Nah, Saulus muda lah yang bertugas menjaga jubah dari para anggota mahkamah agama ini. Di Kisah 7 ayat 54 ya, kemudian muncul juga perbandingannya di Kisah 6 ayat 15. Nah, yang menarik juga yang kita bisa pelajari dari Stefanus, dia berkata begini, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dari antara yang hadir dan mendengarkan ucapan doa Stefanus adalah Saulus muda, yang saat itu menyetujui dan melanjutkan persekusi atas orang-orang Kristen. Nah, Saulus muda kemudiannya jadi pengikut Kristus. Ibu bapak, sebetulnya teks ini mau bilang apa? Teks ini sebetulnya mau bilang apa? Ketika Stefanus berdoa, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Padahal Stefanus mau dihukum mati. Ini doanya mirip siapa? Mirip Yesus saat di kayu salib. Di kayu salib Yesus bilang, ya Aba, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sehingga dengan kata lain, doa Stefanus sama spiritualitasnya dengan doa Yesus, yaitu tidak mendendam dan tidak membalas. Sebaliknya mengampuni dan memohonkan Allah tidak membalas mereka sestimpal dengan kesalahan mereka, bahkan justru mengampuni mereka. Dari antara yang didoakan oleh Stefanus ada Saulus di sini. Padahal dia ikut mendukung penghukuman mati atas Stefanus. Dengan kata lain, ini tidak mungkin tidak ada korelasi. Teks ini jelas mau menunjukkan ada korelasi Stefanus yang berdoa seperti ini dengan Saulus muda. Jadi kalau ibu bapak mengalami hal yang menyusahkan, menderitakan ibu bapak, jangan mengumpat, jangan memaki, apalagi menyumpahi dan menyerapahi. Tapi haruslah mengampuni, karena bisa saja dari doa pengampunan kita justru terhasilkan pertobatan dari orang yang melakukan hal-hal yang buruk pada kita. Ini mesti dicamkan betul-betul. Ini pelajaran spiritual praktis yang kita dapatkan dari kisah ini. Nah, berikutnya ibu bapak yang terkasih, kita masuk ke pertobatan Paulus dalam perjalanan menuju Damsyik untuk menangkapi orang-orang Kristen setelah mendapatkan izin, mandat dari kepala mahkamah agama, yaitu imam besar. Maka dia pergi dengan surat menangkapi orang-orang Kristen karena Yahudi ya. Karena Yahudi. Mengapa dia boleh melakukan itu? Karena nanti dalam refleksinya dia berkata, sebagai orang Farisi aku tidak bercacat bercela. Karena mempersekusi orang Kristen saat itu oleh Paulus itu sah menurut Taurat. Sah menurut hukum otonomi, karena Israel saat itu ada di bawah kekaisaran Romawi, tapi otonom dalam menjalankan hal-hal internal, persoalan internal. Dan untuk urusan agama diserahkan kepada mahkamah agama, jadi kayak negara agama. Sehingga untuk mengatur itu mereka punya hak sah. Sehingga ketika Paulus minta surat, itu sebetulnya sah secara hukum surat itu untuk melakukan persekusi itu. Mengapa? Karena mereka orang-orang Yahudi. Berarti ada di bawah otoritas imam besar. Karenanya ini bukan pelanggaran hukum dalam konteks hukum Taurat. Nah, ketika dia menangkap ini supaya kita tahu ya, karena dia tidak melakukan kesalahan dalam hal ini. Yang salah di sini adalah bukan salah dalam perspektif Taurat, tapi salah dalam perspektif Tuhan. Begitu ya. Nah, di kisah 9 ayat 1-18 diceritakan panjang lebar kisahnya, dan Paulus justru ketika mau mengejar orang-orang Kristen di Damsyik dalam perjalanan mendapatkan perjumpaan Tuhan dalam rupa cahaya dan kemudian suara. Teman-teman yang ngikutin hanya ngelihat, hanya ngedengar di versi 9, tapi di versi perikop nanti di bagian belakang melihat tapi tidak mendengar. Nah, kemudian yang menarik di sini ketika Tuhan berbicara, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Maka Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Dia tahu dia menyebut itu Tuhan karena kejadiannya kan extraordinary, kejadiannya kan adikodrati ya, bukan kejadian alamiah, ada kejadian yang ilahi sehingga dia tahu ini Tuhan. Tapi Tuhan yang mana gitu?
Makanya dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Berarti dia nggak tahu. Dia tahu itu Tuhan, tapi dia nggak tahu siapa Tuhan itu. Dan yang menarik kemudian teks menyatakan bahwa Tuhan bicara, akulah Yesus. Dan Yesus bilang, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Ya, kita buka kisah 9. Ini menjadi poin yang penting dalam bangunan teologi Paulus berikutnya. Nah, ayat 5. Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus. Tapi nggak stop di sini ibu bapak. Kalau akulah Yesus, oke, jelas, divine. Tapi kemudian Tuhan menambahkan ini, yang kau aniaya itu. Wah, ini luar biasa loh. Pernyataan ini menyentak Paulus betul-betul. Menyentak selain pengalaman penglihatan dan mendengar suara, tapi konten statement dari suara itu yang menyebut dirinya Tuhan dengan berkata, akulah Yesus, ditambahkan yang kau aniaya itu. Padahal kan yang dianiaya Paulus orang-orang Kristen. Lalu mengapa Yesus berkata dia yang dianiaya? Karena gereja adalah tubuhnya dan dia kepalanya. Dan dengan kata lain, relasi gereja dengan Kristus, gereja tubuh, Kristus kepala, itu bukan sekedar metafora. Itu bukan sekedar sebuah gambaran, bukan sebuah simbolisme, bukan. Tapi itu realitas spiritual. Ini statement ini menjadi penting sebetulnya. Karenanya ketika kita juga berkata, kalau saya extend dalam pengertian eklesiologis, maka ketika kita menjadi bagian dari sebuah gereja, entah sinode, entah gereja lokal, ini bukan sekedar sebuah keanggotaan organisasi sebetulnya. Tapi sebuah bagian dari tubuh rohani yang kepalanya Kristus. Jadi kalau mereka dianiaya, terus Tuhan berkata Tuhan yang dianiaya oleh Paulus, berarti Tuhan betul-betul mengalami dan turut menderita bersama tubuhnya gereja yang menderita itu. Ini penting sekali untuk kita pegang sebagai pemahaman iman kita bersama sebagai gereja adalah tubuh Kristus. Nah, pengalaman spiritual ini yang kemudian mengubahkan Paulus dan membekas secara mendalam. Dan ia menceritakan pengalaman perubahan hidup ini dalam beberapa suratnya. Di 1 Korintus 15 ayat 9 diceritakan, Filipi 3 ayat 6 juga diceritakan, 1 Timotius 1 ayat 13 diceritakan, Galatia 1 ayat 13 diceritakan. Berapa kali diceritakan? Sampai 4 kali. Di Kisah Rasul sendiri kemudian dia ulangi ketika dia dihakimi. Sehingga dengan kisah di Kisah Para Rasul 2 kali, kemudian diulangi di 4 ayat ini, berarti 6 kali kisah itu diceritakan. Yang berarti kisah ini paling penting dalam teologi Paulus. Karenanya judul kita Paulus apakah Injil yang berbeda, ini jadi landasan yang paling penting sebetulnya. Ini landasan yang paling penting. Pak, apakah berarti kalau gitu pengalaman pertobatan jadi basis Paulus? Justru ya. Mengapa ya? Nanti di bagian berikutnya kita akan pelajari. Ya, ini yang saya tadi katakan di bagian akhir, ya, di bagian akhir diulangi, yaitu apa? Dalam semacam pidato pembelaan kalau di pengadilan sekarang kita sebutnya pleidoy gitu ya. Di depan Raja Agripa. Ya, di Kisah 26 ketika kemudian dia mau dibawa, ini kan di Kaisarea, ya. Ketika mau dibawa ke Roma, kota Roma, dibawa dulu ketemu Raja Agripa, salah satu tangan kanannya Kaisar Romawi di wilayah Kaisarea gitu ya. Jadi kayak perpanjangan tangan begitu. Nah, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak yang berpendapat bahwa Paulus memiliki dan dipengaruhi oleh latar belakang Yahudinya yang kuat. Ya, ada yang berkata demikian. Latar belakang Yahudinya kuat sekali. Pertama, sebagai orang yang berasal dari Antioquia, dan Antioquia ini kota yang sangat besar. Pada waktu itu ibu bapak yang terkasih, sudah ada kota-kota megapolitan dengan jumlah bahkan bisa 2-3 juta. Roma itu termasuk kota yang paling besar saat itu, bisa menyentuh antara 2, kata sebagian pakar bisa menyentuh 3 juta jiwa. Bisa dibayangkan lebih besar dari Bekasi atau Depok. Bayangkan 2000 tahun yang lalu loh. 2000 tahun yang lalu bisa ada kota sampai
sebanyak itu penduduknya. Kota Korintus itu bisa 500-750 ribu, Antioquia juga bisa menyentuh antara 500-700. Kota-kota besar yang lebih besar lagi bisa sentuh sampai 1 juta. Dan Antioquia salah satu yang terbesar, dan ia punya universitas salah satu yang tertua. Yang tertua, sekarang tentu sudah tidak ada. Nah, karena ini kota besar, dari segi perdagangan bisnis juga kuat, dari segi pendidikan kuat, maka ada banyak di situ rabi, bahkan filsuf Yahudi, pakar-pakar filsafat yang terdidik, yang terpandang, yang tentunya membuat dia menjadi punya pendidikan dan pemahaman yang kuat dalam keyahudian. Ya, kemudian berikutnya, mengapa saya katakan punya latar belakang Yahudi yang kuat? Dia orang Farisi, di Filipi 3:5 dia jelaskan. Dan kemudian dia dididik di bawah Gamaliel. Gamaliel adalah ahli Taurat, kalau sekarang profesor teologi begitu, dan bukan sekedar profesor tapi profesor yang beken ternama begitu ya. Dan sangat dihormati di Yerusalem. Kalau kita lihat Kisah Para Rasul misalnya pasal 22 ayat 3, Gamaliel punya pengaruh yang kuat terhadap seluruh mahkamah agama. Dia ngomong, mahkamah agama nurut, berarti ini top sekali begitu ya. Ini begawan teologi betul-betul, bukan sekedar teolog gitu. Kalau saya bayangkan, mungkin katakanlah sekelas Martin Luther, sekelas John Calvin, atau paling tidak sekelas Calvert, karena ketika dia ngomong, satu mahkamah itu kemudian nurut dengan dia ya. Nah, Paulus dididik oleh Gamaliel ini, jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya Paulus dalam pendidikan tentang Taurat. Karenanya kalau kita baca semua surat Paulus, pasti akan bersinggungan dengan Taurat, dengan penjelasan-penjelasan yang sangat kuat tentang Taurat. Walaupun orang Yahudi banyak yang menentang, oh nggak begitu Taurat, nggak begitu yang seperti Paulus katakan. Terlepas dari ada pro kontra, tapi surat-suratnya menunjukkan dia punya pemahaman yang sangat kuat tentang Taurat. Sebaliknya kalau Bapak baca Lukas, maka Lukas menunjukkan dia tidak punya pemahaman Yahudi yang kuat. Kalau Bapak baca Lukas, tidak kuat. Baca Markus juga tidak kuat. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon maaf ada gangguan dengan sharing saya. Oke. Baik, saya coba share lagi. Oke. Baik, sudah muncul kembali. Ya, saya zoomkan lagi. Ya, jadi Bapak yang terkasih, dari situ kita bisa melihat bahwa Paulus punya latar belakang Yudaisme yang kuat, pemahaman tentang Taurat yang kuat, yang tertera, tertampakkan dalam semua suratnya, begitu ya. Tapi kemudian dalam salah satu buku yang di daftar pustaka saya cantumkan, ada salah satu pakar yang menunjukkan bahwa selain latar belakang Yahudi, Paulus sebetulnya juga punya latar belakang yang dipengaruhi filsafat Yunani. Berarti ada dua, Ibu Bapak, pengaruh yang besar dalam diri Paulus. Yudaisme, agama Yahudi karena dia orang Farisi dan dididik di bawah begawan teolog Yahudi saat itu, Gamaliel, yang menurut saya sebanding dengan profesor, tapi bukan sekedar profesor yang top gitu ya. Dan yang kedua adalah latar belakang filsafat Yunani kuno. Ini juga karena dia berasal dari Antioquia. Mengapa? Karena di Antioquia selain ada rabi filsuf Yahudi, ada juga filsuf-filsuf Yunani kuno yang mengajar di universitas yang ada di situ, sehingga dua ranah berpikir ini, dua alur berpikir ini kuat di dalam kepala Paulus. Makanya nanti kalau bicara tentang kerasulan, mahasiswa saya S1 yang saya bimbing skripsinya, Ibu Bapak, kemarin itu ada yang menulis skripsi yang menyatakan menurut dia Paulus nggak layak jadi rasul ya. Dan saya bimbing, saya ingin gali seberapa sih yang dia paham gitu kan, kemudian dia presentasikan skripsinya begitu. Jadi sebagian orang termasuk pada zaman itu ada yang berkata Paulus itu bukan rasul. Tetapi kemudian Paulus membuktikan dengan secara elegan pemahaman-pemahaman yang ada. Tapi yang jadi persoalan lagi berikutnya kemudian, ketika argumentasi tentang kerasulannya diperdebatkan, persoalannya adalah
yang lebih kuat dari dalam diri dia dalam cara berpikir, alur berpikirnya apa? Yudaisme kah? Atau Yunani? Atau yang lain begitu. Nah, saya kesini dulu ke misi. Paulus melakukan perjalanan dua kali misi, tapi ada yang bilang tiga. Yang ketiga itu biasanya yang menganggap perjalanan ke Roma untuk dihakimi sebagai perjalanan misi yang ketiga. Misi yang pertama ada tertera di sini bersama Barnabas, diutus mendatangi kota-kota di semua kota ini. Misi yang kedua, jadi patokannya konsili di Yerusalem di Kisah Rasul pasal 15. Sebelum konsili itu misi pertama, setelah konsili misi kedua, dan dalam perjalanan pemenjaraan ke Roma itu misi yang ketiga. Itu pembagiannya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian dalam tradisi gereja diyakini Paulus menderita sakit. Sakit apa yang diderita? Ya, kita cuma bisa menerka. Karena dalam catatan sejarah gereja, dalam tradisi gereja, ada yang berkata ia menderita epilepsi, ada yang mengatakan dia menderita kelumpuhan, ada yang berkata penyakit dalam, karena ada istilah duri dalam daging, maka dibayangkannya dagingnya di dalam organ tubuh gitu ya, perut gitu ya. Kemudian ada juga yang berkata penyakit yang mata yang akut. Ada sebuah gambar, saya pernah baca di buku yang bicara tentang Paulus, ada gambaran dari zaman kuno, Paulus dibawa dengan tenda. Berarti nggak bisa jalan lagi begitu ya. Itu sebabnya kemudian ada yang menduga bahwa dia menderita kelumpuhan begitu ya. Nah, ibu bapak yang terkasih, apapun yang terjadi di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9 dikatakan itu disebut utusan iblis yang menggocoh dia begitu ya. Nah, kemudian dia berkata di situ 3 kali dia berdoa meminta Tuhan menyembuhkannya, tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku padamu, sebab dalam kelemahan kasih karuniaku sempurna. Ya, kasih karuniaku jadi sempurna. Sebab kemudian dia berkata, dalam kelemahan aku menjadi kuat. Nah, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah sakit, ya orang biasanya kalau setelah sakit mati kan? Tapi rupanya Paulus matinya bukan karena sakit. Dibutuhkan proses pengadilan yang panjang sekali bagi Paulus untuk kemudian dijatuhi hukuman mati. Dalam catatan tradisi, Paulus dihukum penggal kepalanya tahun 65 atau tahun 67. Ada juga yang mengatakan di buku yang lain tahun 62 sampai 65. Jadi, tapi kisarannya 62 maksimal 67. Nah, situs pemenggalannya dijadikan gereja oleh Gereja Katolik Roma, diberi nama Basilika Sang Petri e Sang Pauli Martiri, atau The Church of Saint Peter and Saint Paul the Martyrs. Mengapa disebut dengan nama Gereja Santo Petrus, Santo Paulus Sang Martir? Karena di tempat itulah Paulus dipenggal kepalanya, kemudian Petrus disalib terbalik menurut tradisi gereja. Dan situs itu, kalau saya tidak salah, di abad keempat atau kelima kemudian dibangunkan gereja di pinggiran kota Roma, ya, masih di kota Roma. Saya pernah ke situ 2 kali dan saya menikmati situs itu. Saya ada 2 jam kalau saya nggak salah, saya menikmati. Ada beberapa foto yang kemudian saya capture, ibu bapak juga bisa lihat saya taruh di Facebook saya. Nah, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kisah Para Rasul 28 ayat 30 menyatakan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri di kota Roma, dan ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Ini berarti dia tinggal di Roma lebih dari 2 tahun atau minimal 3 tahun. Karena 2 tahun itu disebut ketika Kisah Para Rasul selesai ditulis. Berarti setelah itu masih ada lagi. Begitu ya. Nah, dalam catatan sejarah tadi yang sudah disebutkan di sini, maka tanggal kematian Paulus diyakini setelah terjadi kebakaran besar kota Roma yang dibakar oleh kekaisaran Kaisar Nero pada Juli tahun 64 begitu ya. Jadi setelah itu kemungkinan, sehingga yang memberikan estimasi 62 ini agak awal gitu ya. Yang lebih logis itu setelah tahun 64. Makanya kalau saya selalu dalam mengajar memberikan 65 sampai 67 antara gitu. Tapi ada yang menyebutkan 62 sampai 65. Patokan saya mengikuti pakar yang berkata bahwa ini pasca pembakaran kota Roma tahun 64 begitu ya. Dan
Kenapa tahun 67? Karena Kaisar Nero berhenti berkuasa tahun 68. Harus terjadi pada saat Kaisar Nero. Jadi paling lama tahun 67, paling cepat tahun 65 setelah kota Roma setengahnya sebagiannya dibakar. Itu kira-kira cara mengestimasi secara historis yang dilakukan oleh pakar biblika, kira-kira periode Paulus itu dibunuhnya kapan. Begitu ya, Bapak yang terkasih. Kemudian kalau kita baca 2 Timotius 4 ayat 13, di surat kedua kepada Timotius yang Paulus tulis, dinyatakan Paulus ditangkap di Troat. Kemudian dari Troat dibawa kembali ke kota Roma. Kemudian dipenjara dan diadili. Nah, surat Timotius secara tradisional dianggap berasal dari Paulus, yang kemudiannya berarti ditulis dalam proses penangkapan Rasul Paulus. Nah, Bapak perlu perhatikan baik-baik bahwa penjara pada saat itu berbeda dengan penjara pada zaman kita. Penjara pada zaman itu adalah untuk menunggu eksekusi mati. Jadi nggak ada hukuman penjara setahun di penjara, 2 tahun di penjara, 3 tahun di penjara, tidak. Orang yang ditangkap, dimasukkan penjara berarti nunggu dieksekusi mati. Jadi penjara hanya untuk orang yang dieksekusi. Nah, orang yang dimasukkan penjara yang beramai-ramai itu orang biasa. Kalau dia adalah keturunan bangsawan atau saudagar kaya raya, apalagi punya garis keturunan dari kaisar, maka dia tidak digabung dengan orang-orang biasa, dia dipisahkan. Dia boleh juga masuk ke rumahnya, ditahan di tahanan rumah atau sewa rumah untuk dia sendiri sambil menunggu waktu dieksekusi. Berarti dari ini secara tidak langsung menunjukkan Paulus itu bukan orang biasa, bukan rakyat biasa. Dan kita ingat waktu dia ditangkap di penjara Filipi, ya, dia berkata kepada kepala penjara, bolehkah kalian menghukum warga negara Rom tanpa mengadili? Kemudian si kepala penjara bilang, oh kamu warga negara Rom? Ya, aku warga negara Rom. Terus kepala penjara bilang, aku warga negara Rom karena membeli. Paulus bilang, aku karena kelahiran. Yang menunjukkan sebetulnya status secara kewarganegaraan yang dimiliki oleh Paulus lebih tinggi daripada kepala penjara yang setingkat dengan komandan kompi. Paulus lebih tinggi derajatnya karena waktu itu warga negara atau rakyat itu ada pembedaan. Warga negara karena kelahiran, kelas 1, kelas 2 warga negara membeli, kelas 3 itu orang merdeka tapi bukan warga negara, kelas 4 itu budak. Itu jenjangnya kurang lebih seperti itu. Nah, Paulus secara sosial ini tinggi di atas warga negara kelas 1. Begitu. Nah, dengan tadi saya cerita bahwa dia di sewa rumah sendiri, menunjukkan secara tidak langsung sebetulnya berdasarkan sistem hukum saat itu, sistem penjara saat itu, dia orang terpandang dalam masyarakat Romawi dan Yunani. Itu sebabnya prosesnya nggak bisa ditangkap langsung dibunuh seperti Stefanus, atau disalib dan dihukum, disidang dan disalib besoknya seperti Yesus. Butuh waktu bertahun-tahun sehingga kemudian Paulus baru bisa dieksekusi mati. Karena status sosialnya yang tidak rendah tapi tinggi. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, itu indikator-indikatornya. Kemudian Paus Clement I, ya Clement, dalam suratnya kepada jemaat Korintus menyatakan bahwa setelah Paulus memberikan kesaksian di hadapan para penguasa, dia pergi dari dunia dan pergi ke tempat kudus setelah menemukan pola kesabaran yang menonjol. Sabar menantikan hukuman dan teguh ketika saat dihukum. Itu yang dimaksud dengan Paus Clement. Kemudian Ignatius dari Antioquia menulis dalam surat kepada jemaat Efesus bahwa Paulus menjadi martir. Sudah selesai tanpa memberikan informasi apapun yang lain. Sehingga dari situ kita tahu bagaimana dia mati dalam garis besarnya. Ya, sekarang saya masuk ke sini. Ya, kerasulan. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Lukas dalam Kisah Rasul nampaknya enggan menggunakan gelar rasul pada Paulus, walaupun dia sosok sentral dalam kisah para rasul. Lukas nampaknya membatasi pada 12 rasul, dan Matias dipilih menggantikan Yudas Iskariot. Nah, ini definisinya, yang tadi di awal saya sudah sebut ya, dari sejak baptisan Yohanes sampai kenaikan bersama-sama dengan Yesus. Nah, Lukas tapi di sisi yang lain menyebut Barnabas dan Paulus sebagai rasul-rasul. Tapi kemudian di Kisah 9 ayat 27 dan seterusnya, Barnabas dan Paulus dibedakan dengan ke-12 rasul. Memang istilah ke-12 rasul dalam bahasa Yunani hanya digunakan istilah 12 dodeka. Ya, deka itu 10, do itu 2, 12.
Jadi istilah 12 itu maksudnya 12 rasul. Dalam teks Yunani tidak disebutkan dodeka apostoloi, 12 rasul, tidak. Yang disebut hanya dodeka. Sehingga itu kumpulan terpisah. Karenanya sekalipun Barnabas Paulus disebut rasul, dia bukan bagian dari 12 rasul. Itu paling tidak konsep yang Lukas miliki. Nah, keraguan gereja mula-mula tadi saya sudah sebutkan, ada keraguan. Galatia 2 menunjukkan ada musuh-musuh yang melawan Paulus dan karenanya meragukan kerasulan Paulus. 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 5 menunjukkan ada juga orang-orang di Korintus yang orang Kristen yang tidak mengakui Paulus sebagai rasul. Tetapi kemudian Paulus menunjukkan klaim-klaimnya tentang kerasulannya. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, klaimnya misalnya di teks ini pasal 9 ayat 1 sampai 2. Lalu ini adalah pembelaan yang pertama, bahwa dia melihat Yesus bangkit secara fisik. Dan baginya ini jadi argumentasi definitif tentang apa itu rasul. Kemudian dia melihat Yesus yang bangkit, kemudian dia menyebutkan urutan-urutan orang yang menyaksikan Yesus yang bangkit. Setelah para rasul, dia menyebut dirinya. Ya, sehingga dengan kata lain, Paulus menjadi bagian dari mereka. Nah, karenanya definisi rasul tentang rasul, Paulus dan Lukas berbeda, begitu ya. Ada 12 rasul, ke-12 murid, ada juga rasul-rasul yang lain, begitu. Tetapi ada juga yang membatasi 12 rasul hanya ditambah Paulus. Ya, jadi ada yang membatasi 12 rasul dan semua rasul di era para rasul, ada juga hanya 12 rasul plus Paulus, begitu. Jadi kita nggak bisa klaim pasca mereka, era mereka, gereja mula-mula, generasi pertama, setelah itu tidak ada lagi spesifik orang yang disebut rasul. Nah, saya masuk ke yang berikutnya, karya yang tadi saya skip karena intinya sudah jelas. Karya dan pemikiran. Nah, dari sini kita akan lihat, Ibu Bapak, apakah dia berbeda dengan Kristus, apalagi dengan ajarannya, atau bagaimana. Paulus adalah penulis kitab yang paling produktif dalam perjanjian baru. 14 kalau kita menerima Ibrani, 13 kalau kita tidak menerima Ibrani sebagai tulisan Paulus. Nah, awalnya dalam bentuk gulungan dan dimasukkan dalam kotak menurut kelompok-kelompoknya. Ya, dan kelompok ini disebut Corpus Paulinum oleh para pakar. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, ini ada daftar surat yang saya sebutkan. Yang terakhir itu Ibrani. Kalau kita menganggap Ibrani bagiannya, maka 14. Kalau tidak, maka 13. Tapi pakar-pakar modern sudah menganggap Ibrani bukan lagi ditulis oleh Paulus. Karenanya di Alkitab bahasa Indonesia ataupun bahasa yang lain tidak lagi disebutkan surat Paulus kepada jemaat Ibrani, tapi hanya disebut surat Ibrani. Nah, Bapak yang terkasih, dalam studi biblika modern, khususnya studi PB, biasanya diterima bahwa sebagian surat Paulus aslinya ditulis oleh Paulus, sebagian lagi ditulis oleh murid-murid Paulus langsung menggunakan nama Paulus. Nah, yang disebutkan dituliskan langsung oleh Paulus sendiri disebut Proto-Pauline Letters. Yang oleh para murid Paulus disebut Deutero-Pauline Letters. Disebutkan Proto-Pauline karena dinilai memang ditulis oleh Paulus. Namun Deutero, ya catat ini baik-baik, dianggap berbeda dan bukan dari asli dari Paulus karena perbedaan pada A, misi. Ya, kalau Proto keluar, kalau Deutero sudah mulai ke dalam. Ya, karenanya dalam surat-surat yang dianggap Deutero itu hierarki gereja sudah mulai dibicarakan, jabatan pejabat gereja sudah mulai dibicarakan. Karenanya juga struktur organisasi proto lebih cair, di Deutero sudah mulai saklek. Misalnya 1-2 Timotius dan Titus mulai ada syarat untuk penatua, syarat untuk diaken. Kalau di surat proto belum ada. Yang berikutnya gaya bahasa. Yang ketiga, yang keempat latar belakang sejarah, yang kelima teologi, ya. Nanti kalau kita mau bahas ini kita bisa bahas dalam webinar yang berikutnya, tapi kurang lebih penyebabnya ada 5 hal ini. Nanti di webinar lain kita bisa bahas hal-hal apa yang membedakannya supaya kita paham. Ibu bapak tidak perlu tergoncang imannya. Kok gitu Pak, kok bukan Paulus? Tidak, karena yang kita imani bukan siapa nulis apa. Yang kita imani bahwa melalui proses kanonisasi sudah dihadirkan Allah lewat proses itu kitab suci yang jadi pegangan iman kita. Jadi iman kita dibentuk pada
isi dari kitab suci, bukan oleh siapa yang menulis dan seterusnya. Ini catatan penting bagi kita ya. Nah, cakupannya ini Proto-Paulin. Nah, di luar itu yang di bawah ini Deutero-Paulin. Ya, kira-kira seperti ini. Tapi secara keseluruhan kita menyebutnya Corpus Paulinum. Nah, sekarang Proto-Paulin ini ada argumentasi. Ada 7 surat yang tak terbantahkan, yang dimasukkan dalam 3 kelompok secara kronologis, paling awal, surat tengah, dan surat terakhir. Nah, umumnya para pakar bisa sentuh sampai 99% sepakat ini ditulis oleh Paulus sendiri. Nah, kalau ini 6 surat yang disengketakan, Deutero-Pauline letters, begitu ya. Nah, untuk keduanya perbedaan ilmiahnya ada 50-50. Jadi ada yang menganggap setengahnya ini memang asli tulisan Paulus, ada setengahnya yang menganggap tidak asli. Karenanya iman kita tidak bergantung pada siapa yang menulis, tetapi bergantung pada apa yang menjadi isi. Dan isinya ya itulah yang ada dalam Alkitab. Ini ya jadi catatan kita. Nah, ini saya lewati. Sekarang saya ke karya dan pemikiran teologi Paulus. Ibu bapak yang terkasih, ini jadi hal yang mesti kita pelajari dan kita pegang baik-baik. Apa sih teologi yang diajarkan? Karena surat-surat Paulus kan paling banyak tadi ya, 13. Bayangkan setengahnya loh dari berapa kitab perjanjian baru? 27 ya. Kalau 14 lebih dari setengah, kalau 13 hampir setengah. Jadi bisa dibayangkan ibu bapak dalam teologi kita yang kita ambil dari perjanjian baru, setengahnya itu sebetulnya teologi Paulus, sadar atau tidak kita sadari. Ya, setengahnya itu adalah teologi Paulus. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kayak gitu teologinya Paulus adalah Injil yang sama dengan Kristus atau Injil yang berbeda dengan yang Kristus ajarkan? Ini jadi percakapan kita. Pusat teologi Paulus tentunya adalah Kristus. Mengapa saya katakan begitu? Ibu bapak yang terkasih, sekalipun dia lahir, bertumbuh, besar, dididik di Antioquia yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan filsafat Yunani kuno yang tadi saya sudah jelaskan, dan pada sisi yang lain dia dididik secara Yahudi dalam mazhab Farisi, bahkan kemudian dididik langsung di bawah Gamaliel. Namun yang paling banyak mempengaruhi Paulus bukanlah kedua latar belakang itu. Sebelum perjumpaan dengan Kristus ya, tapi setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka yang sangat memengaruhi Paulus dalam berteologi bukanlah lagi latar belakang Yahudi, Yudaisme, ataupun filsafat Yunani kuno, melainkan perjumpaannya dengan Kristus. Itulah yang menjadi pusat teologinya. Yang memengaruhinya dalam teologinya adalah perjumpaannya dengan Kristus dalam perjalanannya ke Damsyik untuk mempersekusi orang-orang Kristen, para pengikut jalan Tuhan. Nah, sekalipun dia memiliki latar belakang Yunani ataupun Yudaisme yang kuat, yang paling memengaruhi Paulus justru adalah perjumpaannya dengan Kristus. Karenanya, kalau ibu bapak perhatikan semua suratnya, maka suratnya sangat-sangat kristologis. Sangat-sangat kristologis alias berpusat pada Kristus. Karenanya baik Proto yang tadi maupun Deutero-Pauline letters jelaslah teologi Paulus. Nah, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dapatlah dikatakan berarti Paulus bukanlah teolog dengan pemikiran utama dari dirinya sendiri. Misalnya kita punya banyak teolog barat ya, di kekristenan kita, terutama Protestan, kita punya banyak sekali nama besar gitu ya. Selain Martin Luther, John Calvin, Ulrich Zwingli, kemudiannya muncul John Charles Wesley, muncul kemudian Calvert, ada Pannenberg, ada macam-macam gitu ya. Moltmann kalau zaman sekarang, dan banyak lagi tokoh yang lain. Tetapi jelas sekali berbeda dengan Paulus. Paulus tidak mengembangkan teologi pemikirannya sendiri. Karenanya teologinya bukan pemikiran utama dari dirinya sendiri, melainkan Kristus. Karenanya teologi Paulus sangat kristologis. Di mana-mana Paulus menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dan Paulus banyak mengungkapkan aspek trinitarianisme Allah. Dan ketika Paulus menyebut Yesus adalah Tuhan, ini juga penting kita catat, Paulus secara konsisten menyebut Allah adalah Bapa. Nah, ibu bapak yang terkasih,
Ini jadi catatan penting nih. Ketika Paulus menyebut di sini, ketika Yesus menyebut di sini, Paulus menyebut Yesus sebagai Tuhan, maka Paulus menyebut Allah itu adalah Bapa. Ini selalu berkaitan. Coba saja perhatikan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus begitu ya. Tapi kemudian dalam nama Allah Bapa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, maka Paulus tidak pernah menyebut Yesus misalnya sebagai Bapa. Tidak pernah. Tidak pernah. Coba cek saja di semua suratnya, tidak pernah. Mengapa? Karena Yesus tidak pernah menyebut dirinya Bapa. Yesus menyebut Allah yang adalah Bapa. Dan Paulus kalau begitu menyebut Allah sebagai Bapa mengikuti siapa? Mengikuti Yesus. Sehingga dengan kata lain, Paulus meneruskan mewarisi ajaran konsep kealahan atau keilahian, atau disebut juga teologi proper, teologi tentang Allah, mengikuti Yesus. Mengapa? Karena Yesuslah yang memulai menyebut Allah sebagai Bapa. Nah, Ibu Bapak boleh perhatikan di Perjanjian Lama ini sedikit sekali Allah disebut Bapa, sehingga ini bukan konsep Yahudi. Ini bukan konsep Yahudi. Allah disebut Bapa itu konsep Yesus. Pak, apa benar di Alkitab Perjanjian Lama tidak ada Allah disebut Bapa? Ada, hanya sedikit sekali. Itu bukan teologi utama orang Yahudi. Karenanya waktu Yesus menyebut Allah sebagai Bapanya, orang-orang Yahudi marah. Karena berarti Yesus menganggap dirinya anak Allah dan menyamakan dirinya dengan Allah, begitu. Ya, itu korelasi yang derivatif ya, konsekuensi logis yang muncul dari penyebutan-penyebutan dalam cara berpikir, alam berpikir orang Yahudi saat itu, begitu. Jadi kalau Yesus menyebut Allah adalah Bapa, berarti Yesus siapa? Anak. Kalau Yesus adalah anak Allah, berarti Yesus sama dengan Allah. Karena kan Allah Bapanya, dia anaknya gitu kan. Satu kesatuan jadinya. Itu cara berpikirnya orang Yahudi saat itu. Gitu. Dan kemudian karena Yesus menyebut Allah adalah Bapa, maka kemudian Paulus pun menyebutnya begitu, bahwa Allah adalah Bapa. Dan perhatikanlah, karena ia menyebut Allah adalah Bapa, Paulus tidak pernah menyebut Yesus adalah Bapa. Tetapi kemudian Paulus juga tidak pernah menyebut Yesus Allah. Bukan bahwa Yesus bukan Allah Tritunggal, Allah pribadi kedua, bukan. Tapi bahwa Paulus konsisten dengan penyebutan Allah adalah Bapa, sementara Yesus apa dong Pak Asigor? Yesus adalah siapa Ibu Bapak? Yesus adalah Tuhan. Makanya Paulus berkata Allah kita satu, Tuhan kita satu, dan itu adalah Allah Tritunggal. Nah, karenanya setelah itu dia banyak sekali mengungkapkan aspek Trinitarianisme Allah. Ini cuma salah satu contoh. Nah, ini dia akan konsisten menyebut Allah Bapa, kemudian Tuhan Yesus Kristus, kemudian Roh Kudus. Dan karenanya bangunan berpikir Paulus Trinitarian. Bangunan berpikir kealahan Paulus itu Trinitarian. Paulus tidak pernah punya pemikiran di luar Trinitarian. Nah, kalau kayak gitu kita bertanya, lalu konsep Trinitarianisme Paulus dari mana? Matius 28 ayat 19, ketika Yesus memerintahkan amanat agung pada para murid, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas sekali. Nah, dari sini kita bertanya, kalau gitu siapa yang memengaruhi Paulus? Dari situ kan jelas. Berarti yang memengaruhi Paulus dalam konsep kealahan Trinitarian Yesus. Yang dengan kata lain, kita bisa berkata kepada orang-orang, konsep Trinitarian itu ada dalam semua tulisan Paulus. Dan berasal dari mana? Perkataan Yesus sendiri, ujaran Yesus sendiri. Sehingga ajaran Allah Tritunggal bukan ciptaan bapak-bapak gereja di Konsili Nisea tahun 325 atau Konstantinopel 381 atau setelahnya, tidak. Tapi dalam Alkitab sudah ada, baik dalam ajaran Rasul Paulus maupun bahkan dari ajaran Tuhan Yesus sendiri. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, ini jadi catatan penting bagi kita sekalian, ya. Jadi kita sudah mulai masuk dengan pertanyaan, Injil apa nih yang Paulus ajarkan, begitu. Nah, saya akan bergerak lebih jauh. Saya hapus dulu. Pak James, kalau waktu saya sudah lewat, boleh dikasih tahu ya, Pak? Iya, Pak. Siap, Pak.
Berapa menit lagi, Pak? Sampai jam 12 malam ya, Pak? 10 menit lagi bisa, Pak? Boleh ya, sampai ya 20.40 lah ya, supaya kalau ibu bapak mau bertanya masih ada waktu 20 menit Oke, kurang lebih begitu ya, boleh ya? ya, oke Pak. Baik, baik. Monggo Pak. Baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian yang menarik, walaupun Paulus secara utama mengikuti apa yang Kristus ajarkan, ada yang dia kembangkan yang Tuhan belum ajarkan. Nah, di sini letak genuinitasnya sekaligus genialitasnya, ya. Keaslian tapi juga sekaligus kecerdasan Paulus, yaitu apa? Ketika dia menyampaikan gereja itu. Kali Bapak baca keempat Injil, hanya 2 kali kata eklesia atau jemaat muncul dari mulut Yesus, yaitu pengakuan Petrus yang Tuhan bilang, di atas ini aku membangun gerejaku, ya, bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Atas pernyataan Petrus, Tuhan katakan di atas pernyataan itu aku membangun jemaatku. Nah, hanya 2 kali di situ, selebihnya tidak. Mengapa? Karena gereja belum ada waktu itu. Ya, jadi keempat Injil kanonik tidak membahas gereja karena gerejanya belum ada. Gerejanya baru ada pasca hari Pentakosta. Karenanya yang bahas banyak gereja tentunya otomatis Rasul Paulus, begitu ya. Ini supaya kita paham bahwa bukan berarti dia menyimpang, dia melampaui Kristus, bukan gitu ya. Tapi ini pengembangan yang dia lakukan pasca periode Yesus hidup setelah dia naik, maka ini di periode ini muncullah gereja. Karenanya pemikiran Paulus lah yang kuat sekali bicara tentang gereja. Salah satu yang paling penting adalah ketika dia menyebut gereja sebagai tubuh Kristus, Latinnya Corpus Christi, Yunaninya Soma tu Christu. Di sini gagasannya kuat sekali. Tapi ibu bapak, ini sebetulnya bukan ajaran asli Paulus. Mengapa saya katakan bukan ajaran asli Paulus? Karena sebelumnya Paulus itu mengadopsi konsep organisasi sebagai tubuh. Nah, sebelum Paulus gunakan untuk menjelaskan gereja, pada masa sebelum Paulus, istilah konsep tubuh sudah digunakan untuk menjelaskan lembaga atau organisasi. Organisasi yang baik itu seperti tubuh, ada anggota yang beragam tapi satu kesatuan. Paulus gunakan itu untuk menjelaskan gereja. Dan yang menarik bahwa sebetulnya ada excerpts, ya, bahasa Inggris excerpts, ada semacam serpihan-serpihan yang ada dalam Injil yang kemudian Paulus gunakan. Salah satunya ketika Yesus menyatakan tadi, mengapa engkau menganiaya aku? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Itu sebetulnya secara tidak langsung bicara konsep tubuh tadi. Karena gereja adalah tubuh Kristus, ketika gereja dianiaya, Kristus kepala merasakan dan ikut menderita bersama dengan tubuhnya. Begitu ya. Ini konsepnya. Dan ini menjadi menarik untuk kita pahami. Jadi dengan kata lain, gereja itu seperti tubuh yang menjadi anggota yang saling terikat. Yang kalau keluar dari situ berarti dia mati. Jempol ini kalau saya potong dari tubuh saya, jempol saya mati. Tubuh saya tidak mati, tapi jempolnya mati. Kalau kita keluar dari gereja, secara spiritual kita sebetulnya mati rohani. Kira-kira begitu. Kita butuh hidup bukan dari sesama, bukan dari manusia-manusia termasuk pemimpin gereja, tapi dari sang kepala, yaitu Kristus, yang membuat tubuh itu menjadi hidup. Karena kan jempol saya ini ada urat nadi, saraf, ada pembuluh darah, kan semuanya dikontrol oleh kepala saya, kan begitu ya. Kemudian ada juga bagian dari tentang gereja, tentang konsep gereja lokal. Ada gereja-gereja rumah, house churches. Kemudian ada konsep particular church, gereja-gereja partikular seperti gereja kota di Korintus, di Roma, dan seterusnya. Ada juga gereja wilayah Makedonia, yang dalam era modern itu gereja lokal, gereja rumah, gereja lokal, begitu. Kalau gereja wilayah ya bisa kategori klasis, bisa kategori sinode wilayah kalau dalam konteks GKI, dan seterusnya. Kemudian ada juga gereja universal. Nah, ini kaitan paling erat dalam tubuh Kristus tadi yang tidak melihat perbedaan-perbedaan. GKI kan gereja khusus partikular, ada pengakuan iman khusus selain Rasuli dan Nisia Konstantinopel, tapi ada pengakuan khusus, ada juga doktrin khusus, ada kultur dan ruhnya sendiri yang berbeda dengan sinode-sinode lain.
Itu kalau gereja partikular. Tapi dalam konteks yang lebih luas universal, Ecclesia en Christo, Church in Christ, gereja di dalam Kristus. Istilah yang lain juga Ecclesia tu Theou, Church of God, gereja milik Allah. Maka ini bicara gereja lintas batas, lintas waktu, lintas tempat, lintas ras, lintas identitas, bahkan lintas pengakuan iman. Yang karenanya dalam pemahaman ini kita semua sebetulnya satu di dalam Kristus. Ya, ini yang disampaikan Paulus. Toh tetap basisnya siapa? Kristus. Nah, Paulus punya pengalaman spiritual. Dia juga memberikan banyak penjelasan mengenai Roh Kudus, termasuk karunia-karunia rohani. Tetapi karunia rohani menurutnya digunakan dalam kerangka pembangunan tubuh atau pembangunan bangunan yang adalah gereja tadi, ya. Nah, karenanya dilihat dalam kerangka eklesiologi. Sekarang bagaimana dengan keadilan sosial? Oh, sebelum saya ke sini, saya masih ada di sini, ada catatan yang saya tidak cantumkan di sini, yang saya mesti jelaskan pada ibu bapak yang terkasih. Paulus tidak memiliki pengembangan atas Injil, ada di makalah ya. Ia berpegang teguh pada Injil yang ia percayai. Ia hidup di era Yesus hidup. Sehingga sebagai orang Farisi, kisah 23 ayat 6, yang masih muda, ditegaskan di kisah 7 ayat 58, saat diaken Stefanus dibunuh, Saulus sudah ada, tadi kita sudah baca teksnya, disebut Saulus muda, ia pasti sudah mengetahui ajaran-ajaran Kristus. Artinya, sebelum bertobat, dia pasti sudah mengetahui Injil yang Yesus beritakan sebagai orang Farisi tadi. Nah, perjumpaannya dengan Kristus dalam perjalanannya menuju Damsik membuatnya mengerti Injil yang Yesus beritakan, sehingga membentuk pemahaman baru dari pemahaman yang baku yang sudah dia miliki tentang perjanjian lama, yang dibangun dalam konsep mazhab pemahaman kefarisiannya dia, begitu ya. Sehingga ini seperti puzzle yang ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia seperti terangkai ulang. Dan terciptalah sebuah gambar yang indah. Kira-kira seperti itu kalau dibayangkan sebagai puzzle, ya. Jadi bukannya dia tidak ngerti gitu. Makanya setelah dia berjumpa dengan Kristus di dalam perjalanan Damsik, dia nggak dididik oleh siapapun kalau kita baca ya. Dia langsung pergi ke tanah Arab gitu. Mengapa? Karena dia sudah punya pemahaman Taurat yang luar biasa kuat. Ketika dia berjumpa dengan Kristus, perjumpaan itu membuat dia jadi mengerti semua perjanjian lama dalam bingkai pemahaman, bingkai pembacaan yang baru, yaitu Yesus Sang Kristus atau Sang Mesias. Sehingga kemudian dia mampu menjabarkan perjanjian lama dalam kerangka memberitakan Injil. Ini kurang lebih konsep yang ada. Nah, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Galatia 1 ayat 8-9, Paulus bahkan berkata, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Sehingga bagi Paulus, Injil adalah Kristus, dan berita Injil adalah berita yang Yesus sampaikan. Tidak bisa tidak, karena dia tegas sekali, nggak boleh ada yang beritakan Injil yang lain daripada yang mereka telah terima, yaitu Injil Yesus Kristus. Baginya Injil adalah Injil yang diberitakan oleh Kristus, nggak boleh ada yang beritakan yang lain. Karenanya jelas kita bisa berkata, Paulus sebetulnya tidak memiliki Injil yang berbeda. Paulus sebetulnya memberitakan Injil Yesus Kristus. Karenanya mesti tegas bahwa ia menyampaikan Injil Yesus Kristus. Walaupun dia tidak menulis Injil dalam pengertian kitab Injil seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi Injil yang diberitakan adalah Injil keselamatan oleh anugerah dalam Kristus Yesus, yang adalah Allah jadi manusia, Filipi 2 ayat 6-9, yang adalah pribadi kedua Allah Tritunggal, jadi Trinitarian, Kristologis, begitu, ya, dan berpusat pada berita Injil Kristus tadi, tidak pada yang lain-lain, sehingga jelas sekali Injil yang diberitakannya adalah Injil yang diberitakan Kristus dan diteruskan oleh para rasul.
Kalau ibu bapak ingat perjamuan kudus yang kita rayakan, seringkali formula ucapan perjamuan diambil salah satunya dari 1 Korintus 11. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Ya, Paulus menulis itu dalam 1 Korintus 11. Tuhan pada malam waktu ia diserahkan. Kemudian di sebelumnya dikatakan, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Ya, saya ingin ini kita tunjukkan sedikit supaya Bapak mengerti. Saya tunjukkan sebentar. Ya, Ibu Bapak di kisah 1 Korintus pasal 11 dalam perjamuan kudus. Ya, nah ini Ibu Bapak ya. Saya mau tunjukkan satu hal yang penting buat kita perhatikan baik-baik. Perhatikan kata ini. Ada kata telah kuteruskan, kemudian telah kuterima. Saya akan tunjukkan tapi bukan teks bahasa Yunani, saya tunjukkan teks Latin. Saya buka dulu teks Latin saya di sini sebentar. Terlalu banyak Alkitab saya di sini, jadi susah juga mencarinya di sini. Mana ya Italia ya, Latin ya. Nah, ini dia. Ya, mari Ibu Bapak. Ini ya. Ego enim acepi, apa yang aku terima. Ini ego, ini aku, acepi itu accept dalam bahasa Inggris, terima. A domino ini dari Tuhan, domino Tuhan. Quod et tradidi. Ya, kemudian tradebatur acepit. Ibu Bapak perhatikan ada kata tradidi dan kemudian tradebatur. Dari situ kata kerja dasarnya tradere. Kata tradere itu kemudian dalam bahasa Inggris jadi tradition, tradisi. Sehingga waktu bahasa Indonesia menyebutkan ini, yang kuteruskan telah aku terima, ini tadi tradidi. Ya, kalau ini tadi tradedatus tadi, ini berarti bukan secara magic gitu ya, secara adikodrati, ini bicara tradisi. Tradisi apa? Yang diteruskan kepadanya. Nah, apa yang dia teruskan ini? Nah, kalau Bapak perhatikan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu dan seterusnya. Ini ada di mana? Ini paling cocok ucapan ini, ya. Ucapan ini paling cocok ada di Lukas. Nanti Ibu Bapak selesai webinar ini, buka saja teks ini dalam Injil Lukas, maka perkataan yang sama di 1 Korintus itu dari Lukas. Sementara Injil Lukas itu ditulis setelah surat 1 Korintus. Lukas itu ditulis tahun 80, sementara saya gambarkan di sini dulu ya. Nah, Ibu Bapak tolong perhatikan di sini baik-baik. Injil Lukas itu ditulis antara tahun 70 sampai tahun 80, bahkan ada yang bilang tahun 90 Masehi. Sementara 1 Korintus itu ditulis tahun 55. Mengapa? Karena 65 Paulus mati. Nggak mungkin lewat tahun 65. Para pakar mengatakan tahun 55. Ini termasuk yang paling tua. Tapi yang paling tua itu 1 Tesalonika. Itu ditulis tahun 45. Nah, di tahun 55 dengan Lukas tahun segini, anggap kita ambil yang tahun 70 saja. Paulus sudah mati waktu Lukas belum tulis Injilnya. Jadi kalaupun, ya saya hapus ya, ini tolong ingat baik-baik. Jadi kalaupun misalnya perkataan ini ada di Lukas, ada di 1 Korintus, maka Ibu Bapak boleh coba pikir. Ya, coba pikir, kira-kira ucapan ini ketika Paulus berkata ku terima, yang tadi tradere kata kerja dasar, yang dari situ muncul tradisi, ya. Kira-kira tradisi yang dimaksud ini apakah Injil Lukas tahun 70 minimal, sementara ini tahun 55? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin dari sini. Jadi dengan kata lain, tradisi yang dimaksud yang lebih tua dari tahun 55. Sementara kalau kita bicara Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini tahun 90 sampai 95 Ibu Bapak. Ini 70 paling cepat, bisa 85, bisa 90. Ini Markus ini tahun 70 atau 60.
Ini Matius tahun 70 sampai 80. Nah, kalau 1 Korintus tahun 55 ditulis, tradisi mana yang dituliskan oleh Paulus yang Paulus maksud? Tidak mungkin ini semua. Berarti tradisi apa? Tradisi awal. Yang pusatnya siapa? Yesus. Ini kurang lebih kajian yang bisa kita jabarkan dari teks yang ada di sini, Ibu Bapak. Kalau kita bandingkan ke teks Latinnya, jadi tradisinya nampak. Kalau ini kan nggak ada nampak tradisi, karena cuma ini. Ku terima dari Tuhan. Ini bisa jadi mistik atau adikodrati, penglihatan, mimpi, dan seterusnya. Tapi ternyata ini bukan yang sifatnya adikodrati. Ini tradisi, jadi alih waris. Ya, dialih wariskan gitu. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang saya masuk ke sini. Ya, ada konsep tentang keadilan sosial. Paulus sangat peduli pada keadilan. Kalau kita lihat Tuhan sangat peduli. Matius 24-25, pada hari terakhir Tuhan datang menghakimi, orang ditaruh sebelah kanan domba, sebelah kiri kambing. Itu karena apa? Perbuatan. Memberi makan pada orang yang lapar di kanan domba, yang kiri tidak memberi makan. Memberi minum yang haus, tidak memberi minum yang haus, dan seterusnya. Itu kan keadilan sosial. Jadi dengan kata lain, Paulus sejalan pemikirannya dengan Tuhan. Dikembangkan sedemikian rupa. Tetapi Paulus kemudian mengembangkan dalam pemikiran-pemikiran. Mengapa? Karena dia tadi kan punya latar belakang pendidikan yang cerdas. Jadi dia kembangkan. Sehingga orang-orang sejamannya makin paham secara lebih baik apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Allah mensyaratkan keadilan. Dalam manusia tidak ada keadilan. Karena manusia cenderung berbuat jahat. Gitu ya. Tidak ada keadilan. Hukum ada, tapi tidak ada keadilan. Kalau di negeri kita hukum ada tapi tidak ditaati, dilanggar. Bahkan pejabat-pejabat penegak hukum seharusnya menegakkan hukum, justru jadi pelanggar hukum, menembak anak buahnya misalnya, berbisnis narkoba misalnya, dan lain-lain. Karenanya dia mengatakan yang adil sejati sesungguhnya hanyalah Allah. Karenanya kita harus datang kepada Allah untuk mendapatkan keadilan Allah, untuk bisa berlaku adil pada orang-orang lain. Nah, berikutnya keadilan mesianik berkaitan dengan ini. Jadi ini tadi yang saya katakan, hukum keadilan tidak berlaku, makanya kita harus datang pada Allah. Ya, jadi keadilan datang lebih dulu dalam Allah yang berkorban melalui anaknya bagi umat manusia. Dan keadilan ilahi ini menghasilkan keadilan bagi umat manusia. Baru di situ kita bisa berkata kita dapat berlaku adil. Nah, ini juga konsep tuan dan budak. Ini yang luar biasa sekali di surat Filemon ini. Filemon tuan Kristen, pemilik budaknya Onesimus. Onesimusnya budak, masuk penjara, berjumpa Paulus, jadi Kristen. Paulus ternyata pembimbing rohani dari Filemon. Dan Paulus bilang, dulu Filemon tuan, Onesimus budak. Sekarang Filemon, Onesimus brothers in Christ. Di gereja bagaimana? Apakah kita orang kaya dan orang miskin masih dibeda-bedakan atau tidak dibedakan sama sekali? Kursi-kursi ada nggak spesial khusus untuk orang-orang tertentu? Dan seterusnya, gereja di daerah, kalau daerahnya mayoritas Kristen, kalau misalnya panglima kodamnya di situ Kristen, bupatinya Kristen, bahkan mungkin gubernurnya Kristen, kepala kapoldanya Kristen, dan pejabat-pejabat tinggi lainnya Kristen, kira-kira duduknya di mana? Apakah yang miskin dan yang kaya, yang jabatan tinggi, dan seterusnya berkedudukan sama di gereja? Nah, ini harus kita terapkan. Ajaran Yesus tidak jelas, ajaran Yesus. Kritik Yesus pada orang kaya dan Lazarus yang miskin kan di situ. Bahkan orang kaya itu masuk api yang kekal bukan karena tidak percaya Yesus, tapi karena tidak berlaku adil. Nah, ini kan ajaran Kristus begitu, ya. Nah, ini relasinya di dalam masyarakat umum. Filemon tuan, Onesimus budak. Di dalam gereja, mereka adalah saudara dalam Kristus. Gereja bagaimana? Apakah di dalam gereja kita semua tanpa memandang latar belakang ras, suku, ekonomi, jabatan, kedudukan sosial, dan seterusnya, apakah kita adalah benar-benar saudara dalam Kristus? Atau mentalitas di luar sana yang kita terapkan di gereja? Nah, ini kan luar biasa revolusioner sebetulnya yang disampaikan oleh
Paulus mengikuti ajaran Yesus. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, kristologi ini tadi saya sudah singgung, setara dan seterusnya. Dan sebentar, saya cek dulu. Saya rasa ini sudah begini ya. Sekalipun Paulus seorang Farisi dan berkembang dalam budaya Helenis di Antioquia, sejatinya Paulus adalah murid Kristus. Karenanya pusat teologinya adalah Kristus. Dengan kata lain, tidak mungkin dia memberitakan Injil yang berbeda. Injilnya adalah Kristus. Kristus betul-betul dijadikan seperti Tuhan Maha Kuasa bagi dirinya sendiri begitu. Betul-betul ditaruh seperti itu, sehingga tidak mungkin bagi Paulus untuk keluar dari Injil Kristus, untuk keluar dari Kristus. Namun kemudian dia memberikan banyak pengembangan yang konstruktif bagi Kristen mula-mula yang baru berdiri. Tadi sudah saya sebutkan ya, itu pada zamannya revolusioner. Bahkan pada zaman sekarang saja konsep brothers in Christ itu belum tentu semua gereja sudah lulus dengan itu ya. Salah satu pemikiran yang cemerlang tadi adalah Kristus adalah kepala gereja dan gereja adalah tubuh Kristus di antara banyak pemikirannya. Saya sudah selesai menyampaikannya. Saya kembalikan pada Ibu Bapak, khususnya pada Pak James sebagai moderator. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik.